Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 kelas 7 kurikulum 2013 revisi dengan judul besaran dan pengukuran. Materi yang pada kali ini subnya adalah pengukuran besaran panjang. Masih bersama saya Ibu Tursiwi. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Sebagai kompetensi dasar dalam materi ini yang kita akan pelajari, yang pertama adalah menerapkan pengukuran atau menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau satuan baku. Kemudian menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Langsung ke materi kali ini, yaitu pengukuran besaran panjang. Alat yang dipakai itu adalah meteran, roll meter, atau meteran gulung. Yang kedua itu adalah mistar atau kita kenal dengan nama penggaris. Yang ketiga itu adalah mikrometer skrup. Dan yang keempat bisa juga memakai jangka sorong. Sekarang kita pakai alat yang pertama sebagai pengukur besaran panjang dan sering kita lihat, kita amati di orang lakukan di sekitar kita. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Cara pengukuran penggaris atau mistar, atau juga kita nanti pakai roll meter, itu pada prinsipnya adalah sama. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu untuk pengukuran panjang dengan menggunakan mistar, posisi mata harus tegak lurus seperti pada gambar. Sekali lagi, posisi mata harus tegak lurus pada gambar. Ini di gambar jelas ini, ujung dari pensil yang ditunjuk angka di angka 12, kita harus benar-benar tegak lurus. Jadi posisi apapun penggarisnya, mata harus dalam posisi tegak lurus. Sebagai contoh, ini ada dua. Yang pertama, benda yang diletakkan dengan pangkal angka 0 dan benda yang diletakkan tidak angka pada angka 0. Perlu kalian ketahui dalam menghitung atau mengukur benda dengan menggunakan penggaris, kita bisa gunakan rumus, yaitu P sebagai hasil ukur itu adalah X aksen dikurangi X. X aksen itu adalah ujung dari benda. Jadi angka yang ditunjukkan oleh ujung benda, kemudian yang X itu adalah angka yang ditunjukkan oleh pangkal benda. Kita amati contoh yang pertama. Angka pangkal benda itu adalah 4. Menunjukkan di angka penggaris atau mistar adalah 4. Kemudian ujung benda yang lain menunjukkan angka 7, tapi tidak pas di 7, ada kelebihannya sehingga ini adalah setengah kalau kita lihat. Sehingga hasil ukurnya P sama dengan 7,00 cm ditambah 0,50 cm dikurangi pangkalnya yaitu 4,00 cm. Sehingga P sama dengan 7,5 dikurangi 4,0. Hasil akhir dari pengukuran benda yang pertama itu adalah P sama dengan 3,50. Sebagai contoh yang kedua, yaitu benda yang diletakkan di awal angka awal dari suatu penggaris atau mistar. Sama, rumus yang kita pakai tetap P sama dengan X aksen dikurangi X. X aksen yang ditunjuk adalah angka 2 lebih dari setengah, kemudian X-nya itu adalah 0. Sehingga hasil pengukuran kita peroleh P sama dengan 2,00 cm ditambah 0,50 cm dikurangi 0, sehingga hasil akhir
kita peroleh P sama dengan 2,50 cm. Nah, bagaimana dengan alat yang berikut ini? Jadi sebagai alat mengukur besaran panjang yang lain adalah kita kenal dengan nama jangka sorong. Jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter cincin atau diameter dalam pipa. Ini biasanya anak-anak yang mengukur anak-anak di SMK ya, bisa banyak sekali digunakan di pabrik-pabrik. Nah, ciri dari jangka sorong itu yang pertama memiliki skala utama yang berada di posisi atas dan memiliki skala nonius yang ada di bawah. Pada pengukuran ini kita tetap menggunakan sebagai ciri khas dari jangka sorong, dia memiliki ketelitiannya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Nanti yang kita gunakan adalah pakai ketelitian 0,01 cm. Untuk memperoleh hasil ini kita menggunakan rumus hasil ukur jangka sorong itu dalam bentuk cm sama dengan skala utama. Jadi skala yang atas ini angka yang ditunjukkan itu berapa, kemudian ditambah dengan skala nonius, skala yang ditunjukkan yang di bawah kayak penggaris yang di bawah ini dikalikan dengan 0,01. Kalau yang atas skala utama cm untuk jangka sorong, yang bawah adalah skalanya dalam bentuk milimeter. Kemudian alat lain yang lebih mirip yaitu dengan jangka sorong hampir sama prinsip kerjanya, yaitu mikrometer skop. Apa itu mikrometer? Mikro dari namanya jelas bahwa mikro itu kecil, sehingga alat ini digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil dan tipis. Sebagai contoh, ketebalan plat, ketebalan kertas, diameter kawat dan sebagainya. Ciri khasnya hampir sama, dia memiliki skala utama, kemudian memiliki skala nonius atau skala tambahan berada pada rahang besarnya ini. Kemudian ketelitiannya ada bedanya dengan jangka sorong. Kalau untuk mikrometer skop, ketelitiannya itu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Biar kita mudah menghafal, kita pakai angka yang 0,01 mm. Sehingga skala utama ini nanti ditambah skala nonius dikalikan ketelitian. Jadi hasil ukur akhir, hasil ukur dari pembacaan mikrometer skop itu hasilnya dalam bentuk milimeter. Sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali 0,01. Perlu saya tekankan, jika kalian menghafal rumus hasil ukur ini, gunakan saja angka yang 0,01 mm. Jangka sorong juga pakai 0,01 mm. Hanya saja di hasil akhir, kalau jangka sorong itu dalam bentuk cm, kalau hasil ukur dari hasil akhir dari mikrometer skop itu adalah satuannya milimeter. Mudah ya, jadi untuk memudahkan kalian mengingat atau menghafal rumus. Dari penjelasan tadi, coba kita terapkan dalam pengerjaan soal jangka sorong dan mikrometer skop. Jangka sorong dan mikrometer skop sebenarnya memiliki beberapa persamaan. Salah satunya adalah jangka sorong memiliki skala utama. Begitu juga dengan mikrometer skop. Kemudian memiliki skala nonius. Jangka sorong juga memiliki skala nonius. Dalam pengerjaan pembacaan atau dalam pembacaan alat ukur keduanya bisa kita gunakan dua rumus yang sama atau menggunakan rumus yang sama, yaitu
hasil ukur sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian atau nilai terkecilnya yaitu 0,01. Tetapi ada satu perbedaan. Yang pertama, untuk hasil akhir dari pengukuran mikrometer satuannya adalah milimeter, sedangkan untuk hasil ukur jangka sorong satuannya adalah sentimeter. Jadi dua rumus ini sebenarnya mirip tapi berbeda di satuan hasil akhir, memudahkan kalian mengingat. Kemudian kita coba kerjakan yang mikrometer skrup. Kita baca dulu skala utama. Perhatikan anak panah, skala utama itu angka paling ujung yang mendekati skala nonius adalah menunjukkan angka 4. Kemudian untuk skala nonius itu dicirikan dengan adanya garis yang berimpit atau membentuk garis lurus dengan skala utama. Dalam hal ini menunjukkan angka 30. Kita masukkan dalam rumus hasil ukurnya sama dengan 4,00 atau 4 saja ditambah 30 kali 0,01. Kemudian kita selesaikan, kita teruskan 4,00 ditambah 0,30 dan akhirnya hasil akhir kita peroleh bahwa pembacaan dari mikrometer tersebut adalah 4,30 mm. Nah, kita beralih ke jangka sorong. Jangka sorong juga memiliki skala utama. Kita lihat pada anak panah, skala utama dicirikan pada jangka sorong adalah sebelum angka 0 dari skala nonius. Pada gambar menunjukkan pada ada angka 3 lebih dari 1 strip. Kemudian untuk skala nonius sama, dia berimpit atau membentuk garis lurus dengan skala utama. Mari kita masukkan dalam rumus. Hasil ukur sama dengan 3,1 ditambah 9 kali 0,01. Kemudian 3,1 ditambah 0,09 dan hasil akhir kita baca adalah 3,19 cm. Jadi mudah, sebenarnya keduanya memiliki kemiripan di dalam pengerjaannya, hanya sedikit sekali perbedaannya. Untuk pertanyaan soal yang mungkin ditanyakan tidak sesuai satuannya, misalnya mikrometer ditanya untuk senti, berarti kita tinggal melakukan konversi satuan. Baiklah, kita coba penerapan untuk meningkatkan pemahaman dalam bentuk soal yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama ini ada dua soal. Yang pertama berkaitan dengan jangka sorong. Yang kedua adalah soal-soal yang berkaitan dengan mikrometer skrup. Silakan kalian coba, jika ada kesulitan nanti bisa dikonsultasikan. Insya Allah kalian bisa. Demikian tadi video pembelajaran yang Ibu buat. Semoga memberikan manfaat buat kalian, memudahkan dalam memahami pelajaran dan dimudahkan dalam segala urusan yang berkaitan dengan pembelajaran. Selamat ketemu lagi di video pembelajaran yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe, and share agar Ibu bisa lebih semangat lagi dalam pengerjaan video pembelajaran yang lain. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Ibu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.